adalah volumenya, gitu ya. Oke. Nah, ini awalnya kita bahas dulu tentang debit ya. Debit. Oh, debit. Bukan debit kartu ya. Debit air di sini kayak udah pernah dijelaskan waktu SD ya. Debit itu Q adalah volume per waktu. Jadi berapa banyaknya air gitu kan yang mengalir dalam satu satuan waktu. Kayak gitu. Nah, V di sini adalah volume. Nah, volume itu kan meter pangkat 3. Kemudian T-nya itu adalah waktu dalam second. Berarti debit satuannya adalah di sini Q. Q-nya itu adalah debit. Nah, debit itu kan meter pangkat 3 per second. Nah, itu. Ini rumus yang pertama. Kalau pada fluida dinamis, debit yang kita pakai itu rumusnya lain. Itu Q sama dengan, kalau misalnya volume itu kan luas alas, gitu kan, dikali, kalau misalnya gini loh, misalnya ini kita punya selang. Kita punya selang, ya kan. Nah, untuk menghitung volume ini, itu kan luas alas dikali panjangnya, gitu kan. Luas alas dikali panjangnya, nah kita dapat volume, ya kan. Nah, berarti di sini, volume di sini kita bisa dapat luas alas dikali panjangnya dibagi waktu. Nah, ini ada panjang per waktu. Panjang per waktu itu adalah kecepatan, ya kan. Berarti Q sama dengan A kali V. Beda ya, V di sini tegak sama V yang di sini ada tanda kayak gininya. Gitu ya. Jadi di sini A itu adalah luas penampang. Dalam hal ini adalah biasanya selang ya, karena kalau fluida atau misalnya air yang kita alirkan itu kan berupa biasanya selang, itu ada luas penampangnya itu meter kuadrat. Kemudian V-nya itu adalah kecepatan aliran. Kecepatan aliran air atau dalam meter per second. Itu ya. Nah, rumus debit yang kita pakai itu adalah ini. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan dalam ini dasarnya ya. Dasar dari fluida dinamis itu adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu apa? Jadi kalau seandainya kalian kalau misalnya pernah menyiram bunga nih, menyiram tanaman pakai selang. Menyiram tanaman pakai selang, yang kita lakukan itu kan ditutup sedikit gitu ya. Ditutup sedikit untuk apa? Supaya jangkauan si airnya itu jauh gitu kan. Sebenarnya menjangkau jauh itu kan supaya si airnya itu lebih lebih cepat dengan debit air yang sama gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada selang. Nah, ini selang. Gitu ya. Kemudian makin ke sini luas penampangnya diperkecil. Nah, di sini ada air mengalir. Misalnya dia kecepatan pertama, di sini ini V1. Kan ada air mengalir, pasti dia punya kecepatan dong, ya kan? Nah, ini luas penampang 1. Kemudian di sini ada luas penampang 2 yang kecil. Ya. Ini V2. Gitu. Nah, kalau misalnya persamaan kontinuitas itu jadi si debit air yang masuk debit air yang masuk itu harus sama dengan debit air yang keluar. Gitu. Kenapa harus sama? Kalau misalnya dia beda, nanti ada yang tertumpuk. Ada yang tertumpuk itu jadi kayak apa ya? Ya kalau keran itu kan nanti kan kerannya lepas gitu ya, pasti akan membuyar gitu. Tapi kan tetap aja kan airnya itu kan keluarnya itu terus-terusan tanpa henti gitu kan. Nah, jadi supaya banyaknya air yang masuk harus sama dengan banyaknya air yang keluar. Artinya di sini tadi kan debit air yang masuk yang sini harus sama dengan debit air yang keluar. Gitu. Tadi menghitung debit itu kalau jadi kecepatan itu kan A kali V ya. Berarti A1 kali V1 itu
gitu kan? Sama dengan A2 dikali V2. Gitu ya. Nah, berarti di sini kalau misalnya luas penampangnya besar, ya enggak? Pasti di sini alirannya lambat. Berarti kan ini yang gede dikali yang kecil. Nah, kalau misalnya luas penampangnya kecil, maka di sini alirannya akan cepat. Jadi kalau misalnya ini jadi hasil kali, ini jadi hasil kali, itu nilainya akan sama, begitu ya. Nah, itu persamaan kontinuitas. Contoh misalnya kita punya luas penampang 1, kan luas penampang 1 kan ini kan lebih gede ya. Jadi misalnya luas penampang 1 2 cm pangkat 2. Kemudian V1 itu 5 meter per second. Gitu ya. Kemudian A2-nya dia kan lebih kecil ya. Contohnya misalnya 0,5 lah, 5 cm pangkat 2. Kemudian V2-nya, nah kita tanya V2-nya berapa. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita pakai kita pakai persamaan kontinuitas di sini. Jadi A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya tadi berapa? 2 kan? 2 cm kuadrat dikali V1-nya 5 meter per second. A2-nya 0,5 cm pangkat 2 dikali V2. Nah, uniknya kalau misalnya persamaan gini kalian nggak usah ubah satuan. Karena ini kan persamaan ya. Jadi ini di kiri cm pangkat 2, di kanan cm pangkat 2. Ini sama, jadi bisa dicoret gitu ya. Nah, 2 dikali 5 10 meter per second. Kemudian 0,5 V2. Berarti V2 sama dengan 10 meter per second dibagi 0,5. Nah, sama dengan 20 meter per second. Kalian perhatikan. Jadi di sini, ini kan jawabannya kan 20 meter per second ya. Nah, jadi kalau misalnya luas penampangnya, ini luas penampangnya 2 nih. Kecepatannya 5. Nah, luas penampangnya diperkecil 0,5, maka luas penampangnya kecepatan alirannya jadi lebih besar. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli. Nah, ini adalah hukum pokok dari fluida dinamis. Hukum pokok dari fluida dinamis. Jadi, kalau nanti di fluida dinamis, yang pertama, tadi ada yang lupa Ibu ya? Untuk yang fluida dinamis, nanti kan aplikasinya dalam kehidupan itu pertama ada yang namanya prinsip Torricelli. Prinsip Torricelli itu apa? Prinsip Torricelli itu kalau misalnya kita ada bak penampungan, kemudian ada kebocoran di sini. Ya, ada bak, kemudian ada kebocoran. Nah, kebocoran ini nanti kan akan tergantung pada tingginya permukaan, gitu kan? Nah, nanti di sini di prinsip Torricelli nanti kita akan menghitung berapa sih jarak jangkauan ini. Jarak jangkauan jatuh gitulah. Nah, ini pakai prinsip Torricelli. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas tentang efek Venturi. Efek Venturi atau Venturimeter. Venturimeter ini alat untuk mengukur kecepatan aliran sungai atau aliran air yang mengalir. Nah, itu pakai Venturimeter. Efek Venturi. Itu pada Venturimeter ya. Pada Venturimeter. Oke. Nah, kemudian aplikasi yang ketiga, nanti kita akan bahas tentang tabung pitot. Nah, ini juga alat untuk mengukur kecepatan aliran, tapi ini aliran udara. Jadi untuk angin. Yang keempat, nanti baru gaya angkat pesawat. Nah, ini yang menarik. Gaya angkat pesawat.
Nah, gaya angkat pesawat itu jadi prinsipnya itu adalah di fluida dinamis. Jadi kemarin yang soal UAS tuh, yang contoh-contoh fluida statis, nah sebenarnya itu di dalamnya itu ada fluida statis, ada fluida dinamis. Nah, kalau balon udara, kita pakai prinsipnya fluida statis. Kenapa? Karena udaranya atau fluidanya itu tidak bergerak, melainkan bendanya yang bergerak. Benda bergerak atau misalnya mendapatkan gaya ke atas karena perbedaan massa jenis. Nah, kalau gaya angkat pesawat, itu bukan karena massa jenis bendanya, tapi melainkan kita memanfaatkan aliran atau misalnya aliran kecepatan udara. Udara apa? Udara yang di atas pesawat dengan yang di bawah pesawat, sehingga menimbulkan perbedaan tekanan. Nah, menimbulkan perbedaan tekanan, maka akan mendapatkan gaya angkat. Seperti itu ya. Nanti kita bahas di gaya angkat pesawat. Gitu ya. Nah, keempat dari aplikasi-aplikasi ini prinsipnya menggunakan hukum Bernoulli. Gitu ya. Oke. Hukum Bernoulli itu konsepnya, jadi kalau misalnya dia suatu aliran, jadi jumlah konsepnya itu jumlah tekanan, kemudian energi kinetik per volume sama energi potensial per volume. Jadi tekanan, kemudian energi kinetik per volume, kemudian energi potensial per volume, itu harus sama dengan konstan. Jadi harus sama. Berarti di sini ada kondisi 1, ada kondisi 2. Kalau misalnya kita pada gaya angkat pesawat, misalnya kondisi 1-nya adalah aliran fluida di atas pesawat. Berarti kondisi 2-nya misalnya aliran fluida di bawah pesawat. Gitu ya. Begitu juga dengan yang lain. Gitu. Jadi kita punya kondisi 1 dengan kondisi 2. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu menurut hukum Bernoulli itu sama dengan konstan. Nah, tadi jumlah tekanan itu kan P ya. Tekanan. Kemudian energi kinetik yang kita tahu energi kinetik setengah kali M kali V kuadrat. V-nya kecepatan ya ini, V kuadrat. Per volume. Dia katanya maunya energi kinetik per volume. Ya udah setengah V kuadrat per V. Nah, kemudian energi potensial per volume. Energi potensial itu kan MGH ya. MGH per volume. Itu ya. Nah, sekarang di sini ada unsur M per V. M per V-nya, V-nya volume, massa per volume. Nah, ini kan adalah rho ya, massa jenis. Ya. Kemudian yang ini, yang sebelah sini, M per V di sini. Nah, ini juga massa jenis rho. Berarti hukum Bernoulli di sini P ditambah setengah. Nah, ini kan jadi diganti jadi massa jenis ya. Setengah kali rho kali V kuadrat. V-nya adalah kecepatan ditambah M rho G H. Itu sama dengan konstan. Nah, kalau misalnya dia kondisinya seperti ini, dia sama dengan konstan. Artinya kondisi 1 sama kondisi 2 itu nilainya harus sama. Berarti hukum Bernoulli-nya P1 ditambah setengah kali rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho kali V2 kuadrat ditambah rho G H2. Nah, dapat dah. Panjang. Nah, ini adalah hukum Bernoulli. Oke? Nah, kita kasih contoh ya. Contoh misalnya ibu punya selang. Tapi selangnya beda ketinggian. Nah, ini ada selang kayak gini ya. Ini misalnya tanah atau dasarnya.
Berarti ini kondisi 1, ini kondisi 2. Selang ini misalnya memiliki luas penampang yang sama. Luas penampang yang sama, berarti ini A1 itu ya, yang ini A2. Luas penampangnya sama, ini A1 sama dengan A2. Oke. Misalnya ini punya ketinggian ya. Ketinggiannya misalnya ini 1 meter. Ini di sini punya tekanan nih. Misalnya tekanan 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang ini, nah ini nggak tahu nih, tanya. Oke. Kita mau cari berapa sih tekanan yang ada di sini. Gitu ya. Nah, ini karena permukaan atau luas penampang selangnya ini sama, gitu ya. Tadi menurut persamaan kontinuitas, apa tadi persamaan kontinuitas itu kan persamaan debit air ya. Tentang persamaan debit air. Kalau persamaan debit air, itu antara luas penampang dengan kecepatan berbanding terbalik. Bagaimana kalau misalnya luas penampangnya sama ya? Kalau luas penampangnya sama, untuk mendapatkan debit air yang sama, berarti kecepatannya juga sama, gitu kan? Jadi karena misalnya A1 itu sama dengan A2, maka V1 sudah pasti sama dengan V2. Kenapa? Karena menurut persamaan kontinuitas. Gitu ya. Nah, itu 1. Berarti di sini kita pakai hukum di sini pakai hukum Bernoulli. V1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat ditambah ini apa? Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, walala. Nah, di sini persamaan yang panjang-panjang ini kita eliminasi. Eliminasi apa? Eliminasi yang nilainya tidak ada. Contoh misalnya, ini yang diketahui pertama, tadi kan V1 kan sama dengan V2, ya kan? V1 sama dengan V2. Kemudian di sini H1-nya berapa? Nah, ini kan di tanah. Berarti H1-nya 0 dong. Ya enggak? H2-nya ini yang 1 meter. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang nah ini nih. Ini kan V1, di sini V2 ya kan? Rho-nya kan pasti sama dong. Ini rho-nya sama semua nih ya. Ini rho-nya sama. Tapi kita nggak bisa langsung mencoret rho. Kenapa? Di sini nggak ada unsur rho di P. Nggak ada unsur rho, jadi kita nggak boleh asal-asalan coret. Ini V1 sama dengan V2, berarti ini habis sama, karena sama nilainya. Itu ya. Nah, kemudian di sini H1-nya tadi 0, berarti nilai ini semua perkalian. Kalau apapun dikalikan 0, pasti hasilnya 0. Nah, ini udah coret. Itu ya. Kemudian udah sisanya tinggal P1. Nah, P1-nya kita masukin 2 kali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan P2 ditambah rho GH, rho-nya air lah 1000 kali 10, H-nya tadi 1 meter. Itu ya. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan P2 ditambah 10 pangkat 4 ya. Berarti ini 1 kali 10 pangkat 4 Pascal. Berarti di sini P2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dikurangi 1 kali 10 pangkat 4 Pascal. Salah. Ini Pascal. Itu ya. Nah. Ini nggak bisa sembarangan kita kurang ya. Ini ada 10 pangkat 5, 10 pangkat 4. Ya nggak sama. Kita samain dulu. Berarti ini kita jadikan 10 pangkat 5. Berapa? 0,1 kali 10 pangkat 5. Berarti ini sama dengan 1,9 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi tekanan yang kedua ini 1 kali 9 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh dibuka speakernya. Di-unmute kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke prinsip Torricelli.
Ini cepet-cepetan. Bu. Yap. Itu Ya, yang kenapa? setengah rho V kuadrat, setengah rho V 1 kuadrat, sama setengah V2 kuadrat kok dicoret, Bu? Oh ya, oke. Kenapa dicoret? Ulang ya. Jadi kan di sini diketahui soalnya luas penampangnya sama, ya kan? Luas penampangnya sama. Nah, kita tadi punya persamaan kontinuitas yang ini loh. Persamaan kontinuitas bahwa kalau ada air mengalir di dalam selang dan itu luas penampangnya sama, ya, maka karena debit airnya sama, luas penampangnya sama, luas penampang kan A1 dengan A2, ya kan? Maka nilai V1 sama dengan V2 dong. Kalau selang itu kalau permukaan luas penampangnya nggak diapa-apain, maka kecepatannya juga tidak berubah. Berarti kecepatan aliran di sini sama dengan kecepatan aliran di sini. Artinya V1 sama dengan V2. Gitu ya. Kenapa ini dicoret? Ini kan setengah V1 kuadrat, ini setengah rho V1 kuadrat, setengah rho V2 kuadrat, gitu ya. Oke. Nah, ini kan nilai ini kan sama. Misalnya ya, Ibu masukin nilai lah rho-nya 1000. Ini V1 kuadrat. Yang ini setengah, ini juga misalnya 1000. Ini V2 kuadrat. Nilai ini kan sama, berarti ini hasil ini sama dong. Ya enggak? Ya kan? Nilai ini sama kan? Karena nilai ini sama, sudah pasti karena satu nilai ruas kanan sama ruas kiri nilainya sama, berarti bisa dicoret dong. Jadi kalau misalnya dalam perhitungan nih, misalnya ada X gitu. Oke, Bu, lanjut, Bu. Kenapa? Lanjut. Udah, lanjut. Udah. Udah ngerti ini, paham? Paham, Bu, paham. Oke, udah ya, berarti nggak usah lanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak, Ibu masuk ke prinsip Torricelli. Ini direkam ya. Nanti kalian bisa catatnya, nanti aja juga nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke prinsip Torricelli. Tadi yang nanya siapa ya, Ta? Nggak lihat namanya, maaf. Prinsip Torricelli. Nah, kalau Torricelli itu tentang pipa yang bocor. Ini agak-agak pusing nanti. Jadi ada tabung yang bocor. Gitu ya. Ada tabung yang bocor. Jadi kalau misalnya ini ada air, kemudian ini kan punya tinggi ya. Ini punya tinggi. Yang ini HA. Kemudian tinggi yang di sini ini HB. Gitu ya. Jadi tinggi di sini sama tinggi di sini. Gitu. Nah, misalnya ini S ya. Jadi S itu adalah jarak jatuh air. Kita mau menghitung ini, gitu ya. Nah, sekarang aplikasi untuk persamaan Bernoulli-nya apa? Jadi, ini kan nanti ada dua buah kondisi. Kondisinya yang mana? Kondisi yang di sini, di permukaan ini. Kan dia punya tekanan ya. Kalau kalian kemarin punya tekanan mutlak, itu kan ada tekanan udara. Ya enggak? Tekanan udara yang di luar di sini. Nah, ini kan juga bolong ya. Berarti di sini juga sebenarnya ada udara. Nah, ini kondisi 1, yang ini kondisi 2 di sini. Jadi ini tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Kalau prinsip Torricelli, ini si P1-nya itu sama dengan P2 kalau ada kebocoran. Nah, kemudian
kita pakai persamaan Bernoullinya ya. Persamaan Bernoullinya tadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, tadi kan P1 sama dengan P2, habis gitu ya. Suatu nilai kiri kanan sama, itu kita coret aja. Nah, kemudian di sini kita punya V. Kalau V2 itu kecepatan yang di sini. Kecepatan aliran ini. P1 ini. Jadi kalau ini bocor, ini air keluar, maka permukaan ini perlahan-lahan akan turun kan? Berkurang. Ya enggak? Ini akan berkurang. Jadi kalau ini kebocoran ini kan kebocorannya kecil ya. Ya kan? Kalau dia kebocorannya kecil, ini akan turun perlahan-lahan. Karena saking perlahan-lahannya, maka V1-nya dianggap 0. Jadi kenapa dianggap 0? Karena turunnya pelan-pelan, nggak kerasa. Ya kan? Kayak misalnya kalian punya bak di kamar mandi bocor. Gitu ya. Kalian nggak akan bisa melihat kecepatan aliran dia turunnya. Tahu-tahu setelah 1 jam habis aja gitu kan. Nah itu karena V-nya itu kayak nggak kerasa gitu turunnya. Jadi lambat. Makanya saking lambatnya kalau kebocoran, itu kecepatannya dianggap 0. Nah, kalau V1-nya sama dengan 0, makanya habis. Ya kan, satu bilangan dikalikan 0, ya hasilnya 0. H1 itu yang mana? Nah, batasan ketinggian untuk kondisi 1 itu adalah ini, di sini. Nah, itu batasnya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini akan semakin turun, sudah melewat dari batas ini, maka ini udah nggak akan keluar lagi kan? Nggak akan punya kecepatan memancar lagi. Udah habis. Ya berarti ya batasannya cuma ini doang. Gitu ya. Jadi di sini H1-nya itu adalah HA. Gue tulis di sini Rho kali G kali HA. Sama dengan, nah ini kan ada ya. Nah sekarang H2. Tadi kan batasannya kan di sini. Ya kan? Berarti H2-nya sama dengan 0. Jadi H2-nya juga 0. Karena batasannya di sini. Jadi kalau batasannya di sini, H2-nya sama dengan 0, H1-nya sama dengan HA. Itu ya. Jadi sisanya Bu, di sini. P-nya kenapa dicoret tadi, Bu? Kenapa? P-nya kenapa dicoret? Apanya yang dicoret? P1 sama P2. V1 sama V2. Yang dicoret cuma V1. V2-nya enggak. Kenapa V1 dicoret? P, Bu, bukan V. Yang Sebelum mana? ini, yang sebelum setengah rho V kuadrat itu kan P kan? Oh, ini P, tekanan. Ya, ini tekanannya sama. Oh. Tekanannya sama, karena di sini kan berhubungan berkontak langsung dengan udara ya. Gitu ya. Jadi tekanan udara yang di sini sama di sini. Gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Lanjut ya. Ini rho-nya sama. Berarti untuk mencari V2 kuadrat itu kan sama dengan 2 kali G kali HA. Berarti V2-nya sama dengan akar 2 kali G kali HA. Nah, ini ya. Kalian perhatikan. V sama dengan akar 2GH. Itu kan sebenarnya akar 2GH itu gerak jatuh bebas ya. Nah, ini gerak jatuh. Jadi walaupun dia gerak jatuhnya air, ya sebenarnya sama aja gitu ya. Cuman di sini ketinggiannya dipakai apa? Yang dipakai ini, ketinggian dari permukaan ke kebocoran. Jadi yang harus dicatat ini H-nya. H-nya ini adalah ketinggian dari permukaan ke kebocoran. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari jarak jatuh air? Jarak jatuh air itu kan S ya. S, kalau misalnya pada gerak lurus, itu kan didapat dari V kali T. Nah, V-nya kita pakai mana? Kita pakai V yang ini. T-nya, nah T-nya di sini kita pakai waktu dia jatuh. Jadi waktu dia jatuh ke sini. Waktu dia jatuh, berarti kan ini kan jatuhnya berupa setengah parabola. Jadi kalau misalnya jatuhnya berupa setengah parabola,
Maka di sini untuk mendapatkan ketinggiannya ini kan berarti kan HB ya. Ini HB sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali G kali T kuadrat. Gitu. Berarti di sini HB sama dengan, ini V0-nya dicoret ya, karena awalnya kan diam. Setengah, kalau gerak jatuh kan awalnya diam. Berarti di sini T-nya sama dengan akar 2HB per G. Nah, ini kita masukin. Jadi S-nya sama dengan, tadi V-nya kita pakai yang ini ya, akar 2GH. Akar 2GHA dikali akar 2HB per G. Nah, ininya coret. Berarti di sini dapatnya 2 kali akar AA kali HB. Nah, ini untuk mencari jarak jatuh. Oke, gitu. Oke, ini kayaknya waktunya sudah habis. Kira-kira sampai di sini aja ya. Yang lainnya kita lanjutkan di WhatsApp. Oke? Ini lanjutnya kita lanjut ke WhatsApp aja. Ini nanti hasilnya kita rekamannya nanti Ibu Ibu upload